Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan part kedua ya, yang membahas ada 3 poin yang akan saya bahas ya, terkait pola gambar, abstraksi ruang, sama menentukan bentuk. Dan semangat ya yang sudah akan menjalani tes besok di hari Senin. Semoga yang dipelajari di materi ini atau mungkin di beberapa materi lain yang sudah teman-teman pelajari banyak yang keluar dan teman-teman diberikan kemudahan dalam kelulusan. Amin. Baik ya, soal 1 terkait gambar atau figural. Ini ada suatu contoh ya. Pilih gambar yang sesuai untuk menggantikan tanda tanya. Nah, ini tinggal dilihat ya. A, B, C, D-nya apa kira-kira? Coba silahkan dipikirkan dulu. Baik ya, mari kita bahas aja untuk soal nomor 1 ya. Pilih gambar yang sesuai untuk menggantikan tanda tanya. Ini kan ada 4 gambar ya. Yang pertama ada gambar naik seperti ini, kemudian ada persegi dan ini ada di dalamnya ya. Sama yang terakhir adalah belah ketupat seperti ini. Yang ditanyakan adalah D seperti apa. Nah, ini untuk gambar seperti ini kita tentuin dulu A ke B itu seperti apa. Nah, setelah dilihat ternyata ini berpindah ke sini, ya kan, menjadi kecil. Berarti otomatis C ke D ini sama ya, ya kan. Berarti jawabannya antara 1, 3, sama 4. Terus kemudian dari gambar ini A ini ke B ya. Oh, ternyata ini merubah bentuk, yaitu berkurang satu sisi yang tadinya adalah 1, 2, 3, 4, 5 menjadi persegi atau 1, 2, 3, 4. Berarti kalau di sini adalah ada 4 sisi, berarti di sini adalah menjadi 3 sisi. Berarti yang mendekati yang mana? Jawabannya adalah segitiga, karena menjadi 3 sisi. Jawabannya adalah A atau nomor 1. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2, masih terkait gambar atau visual ya. Pilih gambar yang berbeda dengan gambar lainnya. Nah, ini ada 5 gambar ya, seperti arah jarum jam ya. Gambar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira yang berbeda dengan gambar lainnya itu adalah yang mana? Coba dipikirkan sebentar. Baik ya, mari kita bahas aja soal nomor 2. Pilih gambar yang berbeda dengan gambar lainnya. Nah, ini kan gambar ini hampir seperti jarum jam ya. Coba kita gambarkan dulu. Yang pertama adalah gambar 1 seperti ini. Kemudian gambar 2 adalah seperti ini. Gambar 3 adalah seperti ini. Gambar 4 adalah ini lurus ya. Dan gambar 5 adalah seperti ini. Nah, sebelum kita mencari yang berbeda, kita cari yang sama dulu aja untuk memudahkan. Nah, ini kan kelihatan ya, gambar 3 sama gambar 5 yang sudut 45 derajat ya. Nah, ini kan sama ya, berarti ini sama. Jawabannya nggak mungkin ini sama ini. Terus kemudian yang sama lagi lah ini.
gambar 1 dan gambar 3. Ini kan sudut 90 sama dan ini 45, ya kan, sama kan. Berarti jawabannya adalah ini 1 dan 2, berarti tidak mungkin. Berarti yang berbeda mana? Nah ini jelas. Nah dia mempunyai sudut yang sangat berbeda ya. Ini di sini 90, sini 45 dan 45, dan tidak ada yang sama. Berarti jawabannya adalah D. Atau nomor 4, gambar yang berbeda. Baik, sebelum lanjut di soal nomor 3, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel ini, channel Media Belajar. Dan semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar terkait KDKMP, dan saya doakan bisa lolos tes di ambang atau di atas ambang batas tes adalah 110 dan nanti bisa menjadi manajer koperasi KDKMP. Lanjut di soal nomor 3. Pilihlah bayangan cermin yang tepat dari gambar yang diberikan X ya, dari kelima alternatif yang tersedia. Silahkan dipikirkan dulu sebentar. Sudah ada gambaran ya, mari kita kerjakan saja. Pilihlah bayangan cermin yang tepat dari gambar yang diberikan dari X ya, dari kelima alternatif yang tersedia. Nah ini kita harus membayangkan kita sedang bercermin di sebuah kaca. Nah ini ada bentuk bangunan seperti ini ya. Anggap aja di sini adalah sebuah cermin. Berarti kira-kira yang masuk dari kelima ini yang mana? Ini berarti nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin. Ini sama juga nggak mungkin. Berarti pertanyaannya adalah tinggal antara poin ketiga dan poin keempat. Kira-kira kalau cermin berhadapan itu ada yang mengubah bentuk atau tidak? Cuma berpindah posisi ya, kanan ke kiri, kiri kanan. Berarti yang menjadi bayangan berarti ini sama, tinggal digambar. Yang sama ya, titik 2. Kemudian di sini berarti titik 1 dan segitiganya masih sama, dan nggak mungkin segitiganya jadi kebalik seperti ini ya. Berarti jawabannya adalah yang 3. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi. Lanjut di soal nomor 4 ya, masih terkait abstraksi ruang. Pilih gambar yang sesuai untuk menggantikan tanda tanya. Ada gambar A, B, C, dan D-nya kira-kira yang mana? Nah, coba silahkan dioret-oret di kertas dulu ya. Jadinya kira-kira seperti apa? Baik ya, kita jawab aja. Sudah ada gambaran belum? Nah, pilih gambar yang sesuai untuk menggantikan tanda tanya. Nah ini, kita lihat dulu polanya seperti apa. Ternyata di A sama di B ini adalah pola cermin ya. Jadi gambarnya tetap sama. Contoh A-nya adalah seperti ini, dan seperti ini. Jadinya adalah seperti ini. Nah, ini sama ya, atau cuma berhadapan kaca. Berarti untuk C ke D, nah ini mudah yang menentukannya ya. Yang kita lihat adalah titik di poin ini dulu coba. Nah ini berarti harus pindahnya di mana kira-kira? Ini di sebelah kiri, berarti menjadi, kalau di sini menjadi ya sebelah kanan, ya kan? Berarti yang memungkinkan jawabannya adalah nomor 2 itu tidak mungkin.
karena berubah bentuk ya. Ini ada bulat kotak di sini jadi segitiga, ini nggak mungkin. Nomor 4 juga nggak mungkin. Berarti jawabannya ada di ketiga ini ya. Nah ini juga nggak mungkin. Nomor 5 nggak mungkin karena segitiganya naik nih. Berarti antara nomor 1 dan nomor 3. Kita cek aja. Ini contoh ini, nah ini berarti ini pindah di sini sama, bulatnya juga sama ya. Kemudian nih kotak di sini sama, segitiga sama. Jawaban yang menentukan adalah di nih, tanda panah ini. Kalau tanda panahnya ini ke sana, berarti yang ini adalah berhadapan. Nah, ini jawabannya adalah nomor 1, nomor 3 adalah salah juga. Gitu ya untuk soal nomor 4. Baik, melanjutkan soal nomor 5, menentukan bentuk, terkait subtes menentukan bentuk ya. Manakah yang bukan merupakan kelompok bangun ruang? Nah ini seperti mengulang kita pelajaran masa SD ya. Kira-kira yang bukan merupakan kelompok bangun ruang apa? A. Kubus, B. balok, C. trapesium, D. tabung, atau E. prisma. Coba silahkan dipikirkan dulu. Sudah ya, sudah terpikirkan jawabannya apa kira-kira? Jawabannya adalah trapesium. Kenapa trapesium? Karena trapesium ini adalah bangun datar atau 2 dimensi. Sedangkan yang lainnya ini adalah bangun ruang atau 3 dimensi. Contoh dari kubus, kemudian balok, tabung, prisma itu kan merupakan bangun ruang yang menjadi atau bangun ruang dari segi 3 dimensi. Ini kayak kita mengingat waktu-waktu belajar di SD aja ya. Lanjut di soal nomor 6, masih sama menentukan bentuk. Manakah yang memiliki jumlah simetri lipat yang tidak terhingga? A. Persegi, B. Segitiga sama sisi, C. Lingkaran, D. Belah ketupat, atau E. Jajar genjang. Sama ya, ini masih terkait pengulangan pelajaran dulu kita di sekolah lah kalau ini. Kira-kira jawabannya apa? Sudah ya, sudah terpikirkan? Jawabannya adalah C. Lingkaran. Kenapa lingkaran? Lingkaran dapat dilipat di titik mana saja melalui titik pusatnya, sehingga jumlah simetri lipatnya tak terhingga. Coba bayangin aja ada lingkaran kan, kalau dilipat itu kan mau sampai berapa pun bisa ya, dan itu pasti sampai tidak terhingga. Nah jadi gitu ya, ada 6 soal terkait subtes. Dari yang pertama adalah gambar, kemudian yang kedua adalah abstraksi ruang, dan yang terakhir adalah menentukan bentuk. Nah silahkan nanti dipelajari lagi di rumah. Ini juga ada kuis lagi ya, nanti silahkan bisa dikerjakan di rumah dan bisa dijawab di kolom komentar kalau memang masih ada yang kebingungan dalam pengerjaannya. Untuk kuisnya, yang pertama adalah pilih bayangan air yang benar dari gambar yang diberikan X dari 5 alternatif yang tersedia. Yang perlu diingat adalah poin dari soal, berarti bayangan air. Nah, bayangan air itu sifatnya seperti apa? Nah, itu yang harus dipikirkan teman-teman. Kemudian soal nomor 2, pilihlah gambar yang berbeda dari gambar lainnya. Nah ini seperti tadi ya, dikira-kira dulu, dicermati kira-kira
Ada nggak bentuk yang berbeda di salah satu lingkaran ini? Kemudian soal nomor 3, pilih gambar yang sesuai untuk menggantikan tanda tanya. Nah, ini sama, ini bisa dari cerminan, kemudian bisa dari pola yang berubah. Nah, ini juga harus dilihat dari A ke B, terus kemudian baru C ke D. Gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya, YouTube Media Belajar. Dan saya doakan teman-teman bisa lulus tes KDKMP dan bisa menjadi manajer koperasi merah putih. Next ya, kita bikin materi di part ketiga nanti mungkin terkait campuran ya di tes kognitif, atau mungkin saya akan melanjutkan terkait tes tentang manajemen koperasi.